harus dia dulu yang bikin. Ya gimana sih kalau dia bikin teh itu disiapin dulu tiga cup itu, cangkir itu kalau bahasa Indonesianya. Tiga, buat dia satu, buat anaknya satu, terus buat saya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arif Maci. Apa kabar sahabatku? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini masih dalam seputaran kisah TKI Arab Saudi ya. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus Arif Maci dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan share ke sosial media kalian semua. Jika ada pertanyaan seputar Arab Saudi, di komen aja ke kolom komentar. Kita langsung aja menyapa ke salah satu TKW ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak? Baik. Kalau boleh tahu asal mana ini? Saya dari NTB Dompu. Masya Allah. Udah berapa lama berada di Saudi Arabia? Di sini udah ada 13-14 tahun. Masya Allah. Sebelum ke sini kemana aja sebelumnya? Pertama datang ke Kuwait tahun 2001, di sana 2 tahun 2 bulan. Terus pergi ke Riyadh 2 tahun 2 bulan lagi. Yang ketiga ke Taif Hawiyah. Yang keempat ya sekarang ini. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah udah 13 tahun ya? Iya. Ya, Masya Allah. Bisa menceritakan pengalaman banyak sebelum-sebelumnya, pengalaman apa aja yang pernah Mbak alami waktu datang di Hawiyahnya? Ya pertama saya datang itu ya biasa-biasa saja gitu, sekitar 1 bulan atau 2 bulan saya kerja itu ya masih biasa gitu. Masuk yang ketiga bulannya, habis makan malam itu tiba-tiba majikan itu, saya kan tidurnya di majelis laki-laki kan, rumahnya kecil. Di sebelah sana kan biasanya rumah orang sini kan ada tempat laki-laki, ada tempat perempuan. Terus saya tempat tidurnya di tempat laki-laki. Pas malam mau tidur itu setelah 2 bulan ya langsung pintunya itu dikunci malamnya itu. Ya saya kaget gitu, dia kunci. Besoknya setelah adzan duhur baru dibuka. Setelah besoknya itu dibuka, nunggu majikan dulu bangun baru dibuka. Walaupun saya itu bangun pagi, saya kan nggak tahu gimana alasannya dia kunci pintunya, dan saya juga kan nggak nanya. Ya saya mengerti lah karena saya udah di sini ya, mungkin majikan itu namanya juga orang sini ya, mungkin saya nggak bisa lihat ya suaminya atau gimana lah ya. Banyak lah namanya juga orang di sini kan banyak curiga kalau ada pembantu di dalam rumah itu. Ya bagi saya sih ya nggak masalah, yang penting saya kan nggak diapa-apain. Kalau masalah kunci pintu kan ya wajar, namanya juga ini kan ini kan orang Arabnya emang kebanyakan kan begitu. Dan saya juga mengerti kan, saya kan sebelumnya pernah ada pengalaman. Dan di situ itu berapa lama? Ya saya di situ sih ya, bertahan ya cuma 8 bulan. Terus sih kenapa bisa 8 bulan gitu? Sedangkan kontrak itu kan 2 tahun waktu saya itu. Saya sih ya nggak tahu, cuman saya kan nggak pernah nanya saya itu. Kalau bagi saya sih yang penting saya itu digaji, dan ya kan sesuai hukum kantor kan, yang penting gaji lancar dan pembantu nggak dipukul. Kalau gaji nggak lancar, kalau dipukul itu kan baru bisa ngadu ke kantor. Ini kan gaji saya selama 8 bulan kan lancar, walaupun kan nggak dikasih, saya itu nggak dikasih tiap bulan gitu. Terus diapain gajinya sama majikan? Ya misalnya kalau saya butuh uang mau dikirim ya kita tinggal langsung ngomong, dikirim sama dia. Masya Allah. Langsung dikirim, nggak dikasih tiap bulannya gitu. Masalah gaji berarti Masya Allah tabarakallah, cuman kebebasan ya cuman kan gaji itu nggak dikasih pegang gitu, nggak dikasih sesuai perjanjian kantor kan, tiap bulan dikasih gaji. Cuman saya 4 bulan, udah 4 bulan tuh baru saya minta gaji karena saya butuh gitu, mau kirim ya langsung dikirim gitu. 4 bulan pertama, tinggal sisanya kan 4 bulan.
bisa diceritain nggak pengalaman selama 8 bulan dalam rumah majikan itu, kisah suka duka? Ya mungkin majikan saya itu kan gajinya sedikit gitu, karena saya lihat rumahnya itu ya nggak Ya mewah standar kayak ya lah. standar, nggak kayak majikan saya yang dulu-dulu gitu. Kalau yang dulu-dulu sebelum dia sih alhamdulillah kaya-kaya gitu. Ya majikan itu saya lihatnya ya orang biasa gitu. Kalau dia siang itu kan kuncinya pintunya tuh kuncinya kan malam jam 1, ya besok jam 1 lagi baru dia buka, besok dia bangun tidur itu ya. Ya kalau dibilang pelit sih pelit gitu. Kalau masalah makanan itu ya nggak ada gitu, tiap hari itu cuman makan roti gitu. Kalau habis bangun tidur itu ya bikin sarapan, harus dia dulu yang bikin. Ya gimana sih kalau dia bikin teh itu disiapin dulu tiga cup itu, cangkir itu kalau bahasa Indonesianya, 3 buat dia satu, buat anaknya satu, terus buat saya satu. Ya teh 1 Lipton itu dicelupin dulu ke cangkir dia itu, udah ke cangkir dia terus dicelupin ke cangkir anaknya, udah ke cangkir anaknya baru ke cangkir saya yang terakhir, yang ketiga kalinya. Ya cuman 1 Lipton itu aja, jadi sayanya kan ya sisanya nggak begitu enak Ya gitu nggak ada rasanya. rasa lah, Iya. sahabat. Masa satu teh dibikin 3 gelas? Ya mau gimana lagi ya, saya mau protes kan ya kehidupan orang juga kan nggak begitu berada gitu. Iya, kan nggak sama nasib Ya kita. teh itu 1 cangkir sama roti satu, itu aja makan selama 8 bulan itu ya, buat sarapan itu. Ya begitu aja bikin tehnya selama 8 bulan. Ya selain dari teh itu makan normal biasa gitu. Ya kalau makan siang sih namanya juga ya makan biasa gitu, bikinnya itu nggak kayak. Terus dia emang punya berapa anak di situ? Berapa orang di rumah itu? Anaknya tuh 2, terus dia alasan ngambil saya itu karena hamil. Jadi lahir anak ketiga setelah saya datang beberapa bulan, tuh anaknya perempuan. Terus dia itu habis lahiran jadi berubah gitu sifatnya? Atau Ya gimana? sebelum itu sih kalau saya datang itu kan nggak tahu kalau dia itu hamil gitu. Iya. Karena dia nggak pernah ngasih tahu, tiba-tiba ya saya pikirnya kan karena orang sini kan bobotnya emang besar-besar gitu. Ya saya kira itu dia gemuk biasa, tahu dia pergi ke rumah sakit, Taunya pulang-pulang hamil. udah bawa anak. Masya Selama Allah. dia punya anak setelah melahirkan itu saya nggak pernah pegang sama sekali Nggak boleh. anaknya itu, Nggak nggak boleh. dibolehkan pegang anak Iya, ya? nggak boleh Berapa dipegang. bulan ke sini mbaknya baru dia lahiran itu? Ya sekitar 5 bulan. Terus di situ tetangga-tetangga itu masih dekat sama keluarga dia apa? Mertua atau gimana? Ya kalau masalah tempat tinggal sih dia tinggal satu imara itu, Satu keluarganya keluarga. iya satu Masya keluarga. Allah. Yang di depan berhadapan sama saya kan rumahnya kiri kanan. Iya. Di depan langsung itu mertuanya. Terus yang di bawah saya itu, yang paling bawah itu ada saudaranya juga, ke bawahnya itu saudara-saudaranya. Saudara madam apa saudara Saudara bapaknya? yang dari laki-laki biasanya kalau keluarga dari imarat laki ya. ya. Oh. Ada cerita lucu lagi setelah saya kan nggak tahu, karena di situ saya kan nggak pernah ketemu pembantu gitu. Pas saya lap jendela itu tiba-tiba ada jendela dapur maksudnya, karena saya kan cuma di dapur. Selama saya datang nggak pernah saya beresin kamar tidurnya, cuma di dapur sama ruangan lainnya, kecuali kamar tidurnya yang nggak pernah saya beresin. Pas saya itu ngelap jendela dapur, kan biasa namanya juga kerja kan tak tok gitu, tiba-tiba ada suara gitu. Ya saya Suara kaget. apa? Suara siapa? Ya saya kaget, apa ini? Saya kan bingung kan, karena saya di situ kan nggak pernah ketemu siapa-siapa gitu, nggak boleh kayaknya kayak sama majikan itu. Tiba-tiba ya saya kan nggak itu, cuman dengar gini, apa itu? Jadinya bingung. Iya bingung, tiba-tiba ada yang manggil, mbak gitu. Tuh siapa ini, kata saya. Mbak, saya di bawah. Aduh, saya lihat ke bawah deh,
ada pembantu gitu. Kamu siapa? Saya pembantu Mbak. Deh, kamu udah lama apa masih baru? Saya udah 1 tahun lebih Mbak katanya. Kamu dari mana? Kata yang di bawah. Ke saya gitu. Saya orang NTB Dompu. Saya orang NTB. NTB mana Mbak? Saya juga orang NTB katanya. Oh, jadi satu provinsi ya? Iya. Terus saya bilang, saya NTB Dompu. Kamu orang mana? Saya NTB Lombok Mbak. Jadi disitulah walaupun majikan saya itu kunciin saya adalah semangat saya itu. Iya, jadi senang Iya, meskipun ngobrolnya lewat jendela. Iya, ketemu teman tuh walaupun lewat jendela. Terus dia bilang, di sini nggak boleh cerita karena keluarga ini nggak boleh ketemu pembantu katanya. Oh, Besok jadi saya dia udah tahu ya pembantu karena atau pembantu nggak bisa nggak karena dia yang diperbolehkan lebih ngobrol. dulu dari saya ya. Dia tahu ngasih tahu ke saya, udah katanya besok katanya saya yang itu tulis surat katanya. Pantasan katanya sekarang saya, kata dia itu pantasan sekarang itu saya nggak boleh cuci tangga karena udah ada kamu ya katanya. Biasanya sebelum ada kamu tuh saya yang cuci tangga katanya. Ya sekarang saya udah lihat kamu, ternyata kamu yang cuci tangga. Saya kan nggak lihat katanya siapa yang cuci tangga katanya. Saya kira itu laki-laki gitu. Ya kalau saya cuci selama saya datang itu dia itu udah nggak cuci tangga lagi karena giliran saya katanya. Ya kalau saya cuci tangga itu ya setelah bangun itu ya setelah sarapan. Ya lucunya itu ya ada anak majikan tuh ya mungkin 5-6 tahun lah anaknya tuh. Disuruh lari ke bawah itu, bawa kursi itu, kursi kecil. Buat apa itu? Ya, saya kira apa ya. Saya kan nggak nanya, nggak mau cari masalah gitu, nggak mau banyak pertanyaan saya itu. Ya, pas saya yang perempuannya tuh duduk di atas, kalau lagi saya cuci tangga itu, dia buka pintu, ditaruhlah kursi di depan pintu itu. Ternyata dia tuh ngejagain saya. Dia pakai mukena tuh duduk aja tuh. Saking ketatnya nggak Iya, boleh lihat saking orang, nggak bisa ketatnya itu. ini itu. Ya pas Dipatoin saya terus. cuci ke bawah, taunya anak yang kecil itu suruh nungguin di bawah pintu lagi, paling bawah itu di luar lagi biar nggak kena air itu, duduk pakai kursi itu. Oh Allah, seketat itu ya menjagain Iya, mbaknya terus di situ. lanjut ke pembantu tadi itu ya besoknya kan dia udah janji besok saya tulis surat. Padahal saya tuh lantai 3, dia itu lantai yang paling bawah, dia lempar ke atas surat itu. Ya saya senang gitu kayak orang pacaran sama dia itu, tiap hari itu Ya, dia lempar ke setidaknya ada atas. yang menghibur Iya. lah meskipun tertekan di situ, ditekan Ya sama tertekan di majikan. situ ya kita saling cerita lah di situ, curhat Curhat namanya. lewat surat Namanya ya. juga kan belum ada HP kayak zaman sekarang. Iya. Dulu jangankan HP, surat aja susah gitu. Akhirnya kita saling curhat. Dia lempar ke atas, terus udah lempar hari ini ya besok saya ambil. Udah saya ambil ya besoknya lagi saya balas. Itu aja kerjaan kita itu. Kita tahu mungkin 2 bulan 3 bulan begitu, lama-lama ya ketahuan sama majikan. Terus apa respon majikan setelah ketahuan Mbak sama temannya itu surat menyurat, sedangkan satu amarah mungkin takut inilah itu. Apa respon majikan? Ya saya dimarahin lah sama majikan perempuan. Ya semenjak itu mungkin selang 2 minggu 3 minggu gitu nggak surat-suratan lagi sama dia itu. Ya kebetulan kan imarnya kan sama, ya kamar tidur juga pun sama gitu. Ya saya kepikiran malam jam 1 jam 2 tuh saya belum tidur. Tiba-tiba ada suara jendela di bawah itu malam-malam tuh kalau dia beres kerja itu kode ke saya. Ya kita rubah lagi situasinya itu. Ya saya bikin lagi itu benang gitu. Saya ikat benang itu sama kertas gitu ke bawah itu. Diturunin lewat Iya, jendela? diturunin lewat jendela. Belum dikasih surat itu. Belum dikasih apa-apa. Saya ikat aja gitu. Turunin ke jendela itu digantung. Ya kalau ada isinya berarti kena dia, karena saya tuh takut mau ditulis surat dulu, takutnya Takut ketahuan. Iya, takut ketahuan, takut orang lain yang itu. Di bawah saya kalau bangun tidur tuh saya tarik gini sedikit tuh. Kalau berat itu udah ada isinya.
udah ada yang dia ikat di bawah itu. Terus ada isinya apa enggak? Mungkin 1 hari 2 hari saya gantung benang tuh ya. Saya kayak orang mancing gitu. Enggak ada jawaban. Ya belum ada itu. Saya kayak orang mancing, saya itu bingung di atas tuh. Dia benar apa enggak sih gitu. Kalau pembantu yang di bawah ini sejajar kamar tidurnya dengan saya. Pas 2 hari 3 hari itu saya tarik gini, oh udah berat ini, kayaknya udah ada isinya. Saya tarik gitu. Udah ada surat dia yang tulis, mungkin dia tuh tahu gitu, sengaja mungkin dia tuh tahu ngerti kalau mungkin itu saya yang kasih kode. Apa isi suratnya dia? Ya dia cerita katanya waktu ketahuan lempar surat di jendela dapur itu, dia dimandiin sama majikan pakai air sabun, disiram pakai air sabun. Saking itu marahnya dia itu karena berkomunikasi sama mbaknya di atas. Iya, dia lagi cuci mesani kan pakai sabun sebaskom gini, langsung diangkat baskom itu langsung dituangin katanya ke pembantunya itu. Majikan ya sahabat, masa gara-gara surat menyurat sama sesama pembantu ya sampai disiram pakai air sabun 1 ember. Itu ya surat saya itu udah dibawa kemana-mana, diterjemah sama mereka itu. Ya saya kumpulin selama saya bekerja sebelum pulang 8 bulan tuh saya kumpulin segini surat kita itu. Masya Allah. Saya kumpulin di tas. Saking banyaknya karena saling menyurat, butuh teman tuh curhat ya sampai kirim surat sebanyak itu ya. Mungkin segitu aja cerita singkat dari TKW asal NTB ini. Jadi itu bisa dijadikan pengalaman kita karena pengalaman itu nggak selalu sama ya. Ada yang manis, ada yang pahit, ada suka, ada duka. Jadi kita tinggal ambil hikmahnya aja. Mungkin sampai di sini videonya Arif Maci. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih juga atas waktunya ya Mbak. Sama-sama. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa dukung terus channelnya Arif Maci dengan cara like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan seputar Arab Saudi, di komen aja ke kolom komentar. Dari kediaman Mbak Jum, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.